Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada materi kali ini kita akan memasuki materi yang sangat-sangat populer, yaitu materi data science atau biasa disingkat sebagai data science. Oke, sebelum itu di sini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit gitu ya konsep dasar dari data science. Jadi data science ini merupakan bidang yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penggunaan data untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi intinya data science ini adalah bidang yang berkaitan dengan data untuk mengambil keputusan. Bidang ini akan melibatkan berbagai teknik dan alat untuk mengolah data yang besar dan kompleks menjadi informasi yang berguna. Ya iyalah, karena apa? Karena kan data itu kalau belum diolah, ya kita tidak bisa mendapat informasi. Oleh karena itu, si data science nanti dia akan mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi yang mana nantinya informasi tersebut akan digunakan untuk mengambil keputusan. Oke, data science juga seringkali melibatkan penggunaan teknologi dan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi pola-pola dalam data. Kemudian dalam dunia nyata, data science memiliki banyak penggunaannya. Sebagai contoh dalam bisnis, nah biasanya data science ini digunakan untuk mengambil keputusan, misalkan perilaku pelanggan, kemudian bagaimana cara meningkatkan omset dan lain sebagainya. Kemudian di bidang kesehatan, data science juga dapat membantu dalam diagnosis penyakit dan pengembangan obat-obatan baru. Kemudian kalau di bidang apa lagi ya? Kalau misalkan di bidang keuangan, data science juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam pergerakan pasar dan mengoptimalkan investasi. Kemudian untuk menjadi seorang data scientist, okay, teman-teman ini harus memiliki pemahaman yang kuat, terutama dalam hal satu, statistik. Oke, statistik. Selain teman-teman harus memiliki pemahaman yang kuat tentang statistik, teman-teman juga harus paham matematika. Oke. Selain itu, teman-teman juga harus paham yang namanya pemrograman. Oke, penggunaan alat-alat seperti Python, kemudian R, dan SQL juga sangat penting dalam bidang data science. Selain itu, selain teman-teman menguasai skill teknis seperti ini, teman-teman juga harus bisa menguasai skill soft skill. Di antaranya adalah kemampuan untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola, dan mengkomunikasikan hasil analisis secara efektif. Nah, untuk mengkomunikasikan hasil, biasanya kita menampilkannya itu dalam format visualisasi. Karena apa? Karena ketika kita menampilkan informasi dalam format visualisasi, orang awam sekalipun dia juga akan paham tentang informasi yang disampaikan dari hasil visualisasi tersebut, ya kan? Bayangkan kalau misalkan kita hanya menampilkan informasi mentah aja, bahkan cuma data-data aja, orang awam juga bakalan bingung, ya kan? Ini informasi apa gitu, ya kan? Kalau dalam bentuk visualisasi, ya jelas mereka akan paham, oh ternyata di periode sekian dan di tahun sekian terjadi peningkatan atau terjadi penurunan seperti itu. Kemudian dalam konteks data science, teman-teman juga harus mulai gitu memahami dasar pemrograman yang kan tadi sudah saya katakan. Nah, saran saya teman-teman belajar Python terlebih dahulu. Karena apa? Karena si Python ini merupakan high level programming language. Artinya apa? Artinya bahasa Python ini hampir sama atau menyerupai bahasa manusia. Jadi tidak terlalu sulit gitu untuk sintaksnya. Kemudian si Python juga memiliki beberapa library data science yang cukup populer, yang mana nanti kita akan bahas salah satunya, yaitu adalah Pandas. Jadi Pandas ini adalah salah satu library data science yang cukup populer dan juga umum digunakan untuk proses analisis data.
Selain pandas, teman-teman juga perlu memahami konsep-konsep dasar dalam statistik. Tadi juga kita udah bahas ya kan, harus bisa paham statistik. Dan juga teman-teman harus paham bagaimana sih cara menyampaikan informasinya dan ditransformasi ke dalam bentuk visualisasi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Oke, jadi seperti itu pengantar materi data science. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.